Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya, Edi Darmoyo. Saya saat ini akan menyampaikan tentang apa manfaat tes TVIT bagi perusahaan dan mengapa perusahaan, pimpinan perusahaan, para HRD perlu mengenal konsep tes TVIT. Izinkan saya akan men-share materi simple tentang tes TVIT. Saya akan menjelaskan tentang apa itu genetic power for team. Ini adalah sebuah program atau sebuah judul yang ingin saya sampaikan tentang mengungkap kekuatan genetik pada diri tim untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas tim kita di dalam perusahaan. Mengapa ada genetic power? Kenapa ada kekuatan genetik? Dan ini memang salah satu hal yang menjadi salah satu concern kami di Talent Potential Center, yaitu mempelajari, mengedukasi, serta mengkampanyekan arti penting kekuatan genetik atau kekuatan alami yang ada pada diri manusia. Yang itu ada, tetapi sering diabaikan. Mengapa sering diabaikan? Karena banyak orang tidak tahu. Dan dia mungkin sudah menggunakan tapi tanpa sadar. Maka kami hadir di Talent Potential Center ini untuk mengedukasi masyarakat bahwa ada potensi genetik yang bisa kita optimalkan sejak dini. Nah, khusus pada sesi kali ini saya ingin menjelaskan tentang apa itu fungsi dan manfaat kita memanfaatkan atau mengoptimalkan genetic power bagi kinerja karyawan kita. Subtopik kita, saya akan fokus dengan menjelaskan manfaat tes TVIT bagi pengembangan diri karyawan perusahaan. Jadi ini cocok bagi Anda yang sekarang ini sedang memimpin perusahaan atau sedang mengelola sumber daya manusia sebagai HRD atau memang sedang merancang konsep-konsep pengembangan diri bagi karyawan kita. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu bagi Anda yang belum mengenal saya. Nama saya Edi Darmoyo. Panggil saya Pak Edi. Saya seorang master trainer, motivator, dan business coach, dan juga seorang konsultan potensi genetik ya. Saya ini owner dari TPC Corporation, sebuah perusahaan yang mensuplai kebutuhan pelatihan soft skill. Kami berdomisili di Kota Semarang, dan juga saya memiliki lembaga pengembangan potensi atau pemetaan potensi bakat dan minat yang dikenal dengan nama Talent and Potential Center. Nah, sehari-hari saya sebagai seorang trainer banyak mengisi berbagai kegiatan, dan saya sudah berpengalaman dalam memimpin perusahaan selama lebih dari 15 tahun, dan sekarang berkecimpung di dunia pelatihan itu sudah lebih dari 10 tahun. Nah, inilah gambaran tentang diri saya, dan saya mempelajari tentang Stephen ini itu dengan mengambil program sertifikasi keahlian sebagai Stephen Expert sampai di jenjang Certified License Trainer atau trainer berlisensi Stephen dari Stephen Institute Jakarta. Dan beberapa buku sudah saya tulis yang ini merupakan pengalaman saya dalam memimpin perusahaan, kemudian mengisi pelatihan dan berinteraksi dengan banyak klien. Ini adalah salah satu gambaran berbagai klien yang sudah pernah saya datangi untuk melakukan pelatihan, ya, pengembangan diri, pengembangan tim, pengembangan leadership, termasuk juga mengenalkan tes TVIT bagi organisasi mereka. Ya, ada kebanyakan di Jawa Tengah, tapi juga ada di Jawa Timur dan juga ada di Jawa Barat, DKI Jakarta. Dan inilah gambaran tentang konsep Stephen yang nanti akan saya bahas. Kita berbasis pada menjelaskan tentang adanya fungsi otak, adanya karunia Allah yang sangat luar biasa, yaitu otak kita yang sangat hebat, sangat keren, sangat fantastis, dengan fungsi-fungsi yang bagiannya itu punya fungsi yang luar biasa. Dan inilah yang menjadi rujukan kita tentang mengungkap salah satu karunia besar yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita, oleh Allah Ta'ala kepada kita, yaitu potensi otak yang sangat hebat,
Yang ini perlu kita jelaskan. Maka nanti kita berbasis dalam menjelaskan potensi manusia atau pengembangan diri karyawan berbasis kepada bagian otak mana yang paling dominan. Ini salah satu rujukan atau fundamental teori ke konsep kami dalam Steven. Nah, kita akan mulai nih manfaat tes Steven bagi pengembangan diri karyawan perusahaan. Oke, silakan bagi yang sudah siap boleh menyiapkan kopi atau minuman atau snack ringan. Ya, oke. Kita akan mencoba membahas step by step. Apakah perusahaan Anda mengalami hal-hal seperti ini? Tolong Anda dengar, Anda simak, dan Anda renungkan. Apakah saat ini banyak karyawan yang tidak berkembang meskipun sudah dilatih dan diberi kesempatan? Padahal mereka ini cerdas loh, mereka ini berpengalaman dan mau bekerja keras. Kemudian yang kedua, apakah penempatan karyawan sering terasa kurang tepat sehingga kinerja tidak maksimal? Sebenarnya banyak orang hebat tapi kok posisinya salah. Ini pasti akan menjadi beban, bukan lagi menjadi kekuatan. Apakah ini terjadi pada organisasi Anda? Yang ketiga, apakah sering terjadi miskomunikasi, gesekan, atau konflik antar karyawan, atau bahkan mungkin karyawan dengan pimpinan, atau mungkin antara pimpinan dengan pimpinan di level tertentu? Karena ini jelas yang menjadi sebab adalah perbedaan cara berpikir. Ya, merasa dia sudah bertindak dan merasa tindakannya belum dipahami. Ini berarti terjadi miskomunikasi. Yang keempat, apakah tingkat resign atau turnover pada karyawan Anda tinggi, terutama karyawan-karyawan yang potensial? Jika ini terjadi sebenarnya mereka keluar bukan karena perusahaan Anda yang buruk, bukan. Tapi karena mungkin mereka tidak cocok dan tidak dihargai potensinya. Mereka merasa ditempatkan bukan di tempat yang tepat. Mereka merasa potensinya tidak diapresiasi oleh pimpinan. Nah, ini yang perlu kita renungkan. Yang kelima, apakah Anda merasa sulit menemukan dan mengembangkan pemimpin masa depan yang tepat? Sebenarnya regenerasi adalah salah satu misi kepemimpinan, menyiapkan pemimpin untuk masa depan. Tetapi program leadership seringkali gagal karena tidak selaras antara harapan perusahaan dengan potensi alami individu. Atau bisa jadi individu tidak mengenali bahwa sebenarnya potensi dalam dirinya secara alami itu mendukung dia untuk menjadi seorang leader. Nah, ini perlu digali, perlu dikomunikasikan. Yang keenam, apakah produktivitas tim yang ada sekarang itu belum optimal? Meski target dan sistem sudah jelas, sistem sudah oke. Ya, mengapa ini terjadi? Bisa jadi karena mereka belum menggunakan cara bekerja yang alami sesuai dengan otaknya. Dan bisa jadi mereka merasa sudah menggunakan semuanya sehingga merasa sudah tidak ada lagi langkah yang lain. Padahal bisa jadi mereka belum tentu mereka tahu tentang hal-hal apa yang sebenarnya bisa mereka lakukan dengan cara-cara natural atau cara-cara genetik yang tersimpan dalam diri mereka. Yang ketujuh, apakah perusahaan Anda sudah siap bersaing di masa depan dengan SDM yang unik, beragam, dan apalagi kita sudah akan merekrut generasi baru, ya generasi yang sudah jauh pengetahuannya dengan diri kita. Era sekarang butuh personalisasi, bukan generalisasi. Mereka butuh dikenal secara personal, bukan lagi pendekatan satu ukuran untuk semua. Ini sudah nggak tepat lagi. Setiap orang unik. Setiap orang ingin didekati dengan cara yang berbeda-beda. Apalagi kalau mereka merasa nyaman, comfort dengan cara pendekatan yang kita lakukan. Maka era generalisasi atau era standarisasi yang tidak berbasis personalisasi ini menjadi tidak relevan lagi. Nah, inilah yang mungkin saat ini sedang Anda alami. Oke. Nah, jika Anda merasa ada salah satu jawaban yang Anda rasakan, Anda mengatakan ya, oke, mungkin satu atau dua poin ya, tidak harus semua. Maka saya menyarankan bahwa ini harus dipahami sebagai sinyal ya, atau sebuah tanda atau sebuah peringatan bahwa saatnya kita perlu berubah. Maka saya dengan tegas, saya dengan yakin mengatakan Anda membutuhkan tes Steven, tes potensi genetik. Untuk apa? Karena dengan tes ini kita bisa membaca potensi alami setiap karyawan sejak dia lahir. Yang itu mungkin selama ini mereka abaikan, tidak mereka gunakan untuk mendukung kinerja mereka. Nah,
Dengan tes Steven, kita bisa menempatkan orang tepat di posisi yang tepat, sesuai dengan passionnya, sesuai dengan powernya, sesuai dengan keistimewaannya. Dan ini unik dan sangat menyenangkan, sangat mengasyikan. Oke, kemudian dengan tes Steven, Anda akan punya kemampuan meningkatkan komunikasi dan kolaborasi tim. Mereka akan saling mengenal, saling memahami, dan akhirnya saling siap untuk mendukung dan menguatkan, karena mereka jadi tahu tentang siapa sebenarnya yang mereka hadapi, siapa sebenarnya orang yang ada di sisinya, siapa sebenarnya atasannya, siapa sebenarnya timnya, bawahan kita. Nah, ini akan terjadi komunikasi dan kolaborasi yang luar biasa. Dan dengan tes Steven, kita akan bisa mengurangi turnover dan meningkatkan loyalitas. Karena ada kenyamanan, ada komunikasi yang semakin bonding, semakin akrab, semakin nyaman, maka tim akan merasa lebih setia, lebih merasa dihargai, dan loyalitas mereka tentu akan semakin tinggi. Dan dengan tes Steven ini kita bisa mengembangkan pemimpin sesuai kekuatan alaminya. Setiap orang adalah leader, yes, betul. Tetapi kalau mereka tidak disadarkan, mereka tidak ditunjukkan, mereka tidak dibekali tentang bagaimana cara mengembangkan potensi kepemimpinannya, mereka tentu merasa tidak siap, mereka merasa tidak layak, mereka akan menolak, ya kan? Nah, dengan tes Steven ini kita akan membantu bahwa setiap orang memang benar-benar bisa memimpin sesuai dengan kekuatan alami yang mereka miliki. Dan selanjutnya dengan tes Steven ini kita bisa meningkatkan produktivitas dan kinerja secara signifikan. Ya, akhirnya karyawan bisa memaksimalkan kemampuannya, mau mencoba hal baru, mau melakukan terobosan baru, mau mencoba mempush dirinya, ya, untuk menggunakan kecerdasan alami atau potensi terpendam dalam dirinya yang mungkin selama ini jarang dia pakai. Nah, ini akan mendorong seseorang akan melakukan push through, ya, melakukan terobosan-terobosan ketika menghadapi tantangan yang semakin beragam. Dan selanjutnya dengan tes Steven ini, Anda bisa membangun SDM unggul untuk masa depan perusahaan. Anda akan bisa menyiapkan the leaders, Anda akan bisa menyiapkan tim yang sangat istimewa, ya, atau champion tim juara yang akan membantu meningkatkan daya saing perusahaan di era yang penuh kompetisi, yang penuh dengan persaingan. Maka dengan mengenali potensi, memaksimalkan peran individu, kita akan bisa menciptakan mewujudkan kinerja yang luar biasa, dan kita bisa menjadi perusahaan yang juara. Nah, ini salah satu manfaat mengapa tes Steven perlu Anda coba. Tes Steven bukan sekedar tes biasa, ya, tetapi dia adalah paradigma baru, sebuah konsep baru dalam mengelola dan memberdayakan manusia agar perusahaan tumbuh berkelanjutan dan unggul di era kompetisi tanpa batas. Nah, ini adalah salah satu yang bisa Anda dapatkan ketika tes Steven mulai hadir dalam pengembangan manajemen perusahaan.